Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak peserta didik baru SMP Negeri 1 Pelemahan, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti acara MPLS dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Anak-anak, Ibu ucapkan selamat, kalian bisa diterima di SMP Negeri 1 Pelemahan. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 1 Pelemahan. Selamat mengikuti menjalani pendidikan di tempat yang baru. Mudah-mudahan kalian bisa segera menyesuaikan diri dan dapat mengikuti pendidikan di SMP Negeri 1 Pelemahan dengan lebih baik. Prestasi kalian juga menjadi lebih baik. Anak-anak, hari ini kita dalam kondisi pandemi sehingga kegiatan MPLS dilaksanakan secara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari MPLS ini. Meskipun secara daring kalian dikenalkan dengan lingkungan sekolah, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Oke, supaya pandemi segera berlalu, dukungan dari kita semua sangat dibutuhkan. Salah satunya kemauan untuk menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah. Kalau hari ini Ibu tidak pakai masker karena Ibu ada di dalam rumah. Tapi kalau keluar rumah wajib menggunakan masker untuk melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain yang ada di sekitar kita. Jangan egois, jangan abai. Yang kedua, sering-sering cuci tangan. Cuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer supaya kuman yang ada di tangan kita bisa mati. Yang ketiga, sebisa mungkin kita tetap stay at home, tetap tinggal di rumah. Kecuali kalau ada hal-hal yang sangat penting yang mengharuskan kita untuk keluar dari rumah, baru kita keluar dari rumah. Kalau tidak ada urusan yang sangat penting, kita tinggal di rumah akan sangat membantu supaya pandemi segera berlalu. Anak-anak, perkenalkan, saya Bu Marfuah yang di SMP Negeri 1 Pelemahan diberi tugas untuk mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi MPLS tentang kegiatan penanaman dan penumbuhan akhlak dan karakter. Anak-anak, akhlak itu sesuatu yang sangat istimewa yang akan menentukan bagaimana kualitas kita. Anak yang berakhlak bagus, berakhlak mulia, berarti anak itu istimewa. Anak itu bermanfaat bagi lingkungannya, dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi lingkungan. Bagaimana kita bisa menumbuhkan akhlak yang bagus? Kita bisa ikuti tayangan berikut ini. Baiklah anak-anak, kita mulai materi tentang kegiatan penanaman dan penumbuhan akhlak dan karakter pada masa MPLS SMP Negeri 1 Pelemahan tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak yang Ibu banggakan, kita saat ini hidup di masa new normal. Kita hidup di masa kebiasaan baru yang harus mulai kita terapkan supaya kita tetap bisa hidup sehat. Karena saat ini di lingkungan kita tengah terjangkit wabah COVID-19. Oleh karena itu, sangat Ibu tekankan, kalian patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, jika keluar rumah harus memakai masker. Sering-sering cuci tangan pakai sabun,
atau pakai hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak dengan orang lain. Paling tidak 1 meter. Yang berarti kalian harus menghindari kerumunan. Oke, kita lanjut. Yang kita bahas nanti adalah penumbuhan karakter. Apa itu karakter? Karakter merupakan ciri khas individu yang ditunjukkan melalui cara bersikap, berperilaku, dan bertindak untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Anak yang memiliki karakter baik akan menjadi orang dewasa yang mampu membuat keputusan dengan baik dan tepat, serta siap untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil. Oleh karena itu, ditanamkan karakter yang baik pada kalian sejak dini. Pendidikan karakter berfungsi diantaranya yang pertama untuk mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Jadi pada dasarnya karakter itu ditanamkan untuk mengembangkan potensi-potensi yang baik yang ada pada diri kalian, supaya lebih muncul, lebih dominan, lebih menonjol, mengalahkan karakter-karakter yang jelek. Karena anak yang berkarakter baik itu pasti disenangi oleh lingkungannya. Oleh karena itu, kalian harus belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter baik. Yang kedua, untuk memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. Kita, bangsa Indonesia, adalah bangsa yang multikultur. Kita belajar menerima keberagaman yang ada di sekitar kita, supaya kita bisa hidup dengan baik, dengan nyaman, meskipun masyarakat yang tinggal di sekitar kita budayanya berbeda-beda. Tapi kalau masing-masing punya karakter yang baik, maka lingkungan itu akan menjadi baik. Yang ketiga, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Kita hidup di era globalisasi, maka kita harus belajar menjadi pribadi yang kompetitif, mampu bersaing dengan semuanya, bersaing secara sehat, secara baik. Ada 5 karakter yang perlu ditanamkan pada anak di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama karakter religius. Menanamkan karakter religius adalah langkah awal menumbuhkan sifat, sikap, dan perilaku keberagamaan pada masa perkembangan berikutnya. Pada umumnya, kesadaran beragama pada anak-anak itu masih pada tahap meniru. Kalian yang menginjak dewasa, dari anak-anak dulu di SD, sekarang masuk SMP menginjak dewasa, itu masih suka meniru segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Kita tanamkan karakter dengan harapan kalian bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian kalian bisa meniru yang baik dan meninggalkan yang buruk. Tanamkan di hati kalian, kalau kalian baik, maka orang lain pasti baik pada kalian. Itu yang harus ditanamkan. Langkah awal penanaman karakter religius adalah dengan membiasakan anak beribadah. Sebagian besar siswa-siswi SMP Negeri 1 Pelemahan adalah siswa-siswi yang beragama Islam.
Makanya Ibu berikan contoh di sini gambar-gambar untuk yang beragama Islam. Untuk yang beragama non-Islam maka beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Anak-anak, sholat itu adalah ibadah nomor 1 yang dituntut untuk kalian lakukan ketika kalian sudah akil balik. Kalau kalian sudah masuk SMP, itu sebagian besar sudah akil balik. Maka ayo introspeksi, lihat diri sendiri, apakah saya sudah sholat atau belum. Sholat untuk anak putri boleh dilakukan sendiri di rumah. Boleh juga secara berjamaah di masjid atau di musola. Tapi untuk anak laki-laki lebih diutamakan untuk sholat berjamaah di masjid atau musola. Tapi sholat di rumah juga boleh karena kalian masih dalam tahap belajar. Biasakan untuk membiasakan sholat 5 waktu. Paksa diri kalian untuk melaksanakan sholat. Karena kalau tidak dipaksa sampai kapanpun kalian nanti tidak mau melakukan sholat. Kita paksa diri kita. Dengan dipaksa, maka nanti diri kita nanti akan terpaksa untuk melakukan sholat. Terpaksa yang dilakukan berkali-kali akan menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka sholat itu menjadi kebutuhan bagi kita. Akhirnya menjadi budaya atau karakter yang melekat pada diri kita. Nanti kalau sudah terbiasa, begitu mendengar suara azan, maka secara otomatis dari dalam hati itu ingin segera mengerjakan sholat. Untuk saat ini, untuk mendidik kalian, supaya tidak lupa dengan sholatnya, coba pasang di rumah kalian poster yang mengingatkan kalian supaya sholat. Misalnya, sudah sholat apa belum? Pasang di kamar kalian, pasang di ruang keluarga kalian. Sehingga ketika kalian lihat itu, oh iya, saya belum sholat. Maka kalian segera sholat. Segera laksanakan sholat sebelum kalian disolatkan. Ya, karena sholat itu ibadah yang nomor 1. Nanti yang dihisab. Berikut yang kedua, kebiasaan berdoa. Agama Islam mengajarkan kalian untuk selalu berdoa. Orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang yang sombong. Kita tidak layak untuk sombong karena kita sangat lemah. Jangan menjadi pribadi yang sombong. Jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati, tawadhu. Berdoa kita lakukan setiap hari sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Kalian sebagai pelajar setiap hari harus belajar. Sebelum belajar, supaya kalian mendapatkan ilmu yang manfaat, kita awali dengan berdoa. Yuk kita baca bersama-sama doa belajar. Ditirukan ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kepahaman. Kita memohon pada Allah supaya diberikan ilmu dan diberikan pemahaman terhadap ilmu tersebut. Orang yang punya banyak ilmu, maka hidupnya menjadi lebih mudah. Kalau ilmunya barokah. Salah satu penyebab ilmu yang barokah itu jika siswa patuh taat pada gurunya. Jangan sekali-sekali berani pada bapak ibu guru dimanapun berada, supaya ilmumu nanti menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat untuk hidupmu.
Berikutnya, kalau kita sudah selesai belajar, minimal atau selesai melakukan sesuatu, minimal ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Atau bisa dengan doa yang lebih bagus lagi. Berikut, makan. Makan adalah salah satu usaha kita supaya tubuh kita selalu sehat. Dalam Islam diajarkan makan dan minum secukupnya. Manusia makan untuk hidup, tapi kalau hewan itu hidup untuk makan. Artinya manusia itu makan ada waktu-waktunya tertentu, tidak sepanjang hari makan. Tapi kalau hewan itu sepanjang waktunya sepertinya dihabiskan untuk makan. Kalau makannya selesai dia tidur biasanya, itu berarti hewan. Kalau kita makan itu ada waktu-waktunya, makan minum ada waktu-waktunya. Nah, etikanya juga ada. Sebelum makan kita dianjurkan untuk berdoa. Begitu juga selesai makan. Makan dilakukan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri, tapi tangan kanan. Makan minum dilakukan dengan posisi duduk. Itu ajaran agama yang harus mulai kalian terapkan. Jangan makan sambil jalan-jalan, makan sambil naik sepeda. Makan minum sambil naik sepeda. Nah, ini salah. Ayo kita baca sama-sama doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Oke. Setelah selesai berdoa, baru kita makan dan minum. Nanti kalau selesai makan dan minum, kita akhiri dengan berdoa lagi sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kalau belum terbiasa, mulai sekarang belajar dibiasakan. Doa-doa itu bisa kalian download dari internet, di print, kemudian ditempelkan di ruang makan kalian. Ditempelkan di kamar kalian sehingga setiap saat bisa dibaca. Makin sering dibaca, maka makin cepat ingat. Lanjut. Tidur. Apa gunanya tidur anak-anak? Oke, tidur untuk mengistirahatkan tubuh kita. Memulihkan kembali tenaga yang hilang setelah seharian beraktivitas. Ketika kita tidur, kita tidak tahu apa-apa, seperti orang yang mati. Makanya sebelum tidur dianjurkan kalian berdoa. Selain berdoa, juga ada adab untuk tidur, misalnya kalian harus cuci tangan dan kaki, gosok gigi, kemudian berwudu. Baru nanti, atau buang air kecil dulu juga penting, baru berwudu. Kemudian baru nanti berangkat tidur, naik ke tempat tidur, baca doanya. Tinggalkan HP kalian kalau sudah naik ke tempat tidur. Kita fokus berangkat tidur, berdoa memohon perlindungan kepada Allah.
supaya tidur kita nanti selamat. Artinya besok masih bisa bangun lagi dengan sehat. Yuk kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah, yang dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Kita bisa tidur nyenyak, mimpi yang indah. Besoknya saat bangun, dibiasakan kalau bangun tidur tidak langsung lari. Karena tubuh kita belum seimbang, kesadaran kita belum lengkap, belum sempurna. Maka kalau bangun tidur, duduk dulu di ranjang. Beberapa saat, kurang lebih setengah menit. Setengah menit itu berarti kamu menghitung hitungan 1 sampai 30. Kurang lebih setengah menit kalian duduk di tepi ranjang sambil mengedip-ngedipkan mata, membuka mata, mengembalikan kesadaran. Setelah kesadaran hadir penuh, lanjutkan dengan berdoa. Sebagai wujud syukur karena kalian dibangunkan dalam keadaan sehat. Yuk kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Kebiasaan berdoa itu harus ditanamkan sejak dini. Setiap hari kita budayakan selalu berdoa dalam segala aktivitas. Itu tadi baru beberapa contoh saja. Doa-doa yang lain masih sangat banyak, sudah kalian pelajari dulu ketika TK, ketika SD. Nah, sekarang ditegaskan lagi untuk diamalkan. Oke, anak-anak, kita lanjut. Penanaman karakter yang kedua adalah cinta kebersihan dan lingkungan. Kita tinggal di lingkungan. Supaya kita nyaman, maka lingkungan itu harus bersih. Siapa yang membuat lingkungan kita bersih? Otomatis diri kita sendiri. Penanaman rasa cinta kebersihan ditunjukkan pada 2 hal, yaitu menjaga kebersihan diri sendiri dan kebersihan lingkungan. Kebersihan terhadap diri sendiri dimaksud agar membentuk pribadi sehat dan jiwa yang kuat. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Anak yang terbiasa hidup bersih itu jiwanya kuat. Apabila Anda dalam kondisi sehat dan jiwa yang kuat, maka anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Kalau kalian sehat, itu kalian bisa belajar dengan baik. Pagi-pagi bangun tidur itu harus segera mandi supaya tubuh kalian segar. Kalau kalian tidak mandi, tubuh kalian tidak bersih, itu setan selalu mengganggu sehingga rasanya pengen tidur terus. Pengen tidur lagi, pengen tidur lagi. Malas yang ada. Makanya dibiasakan pagi itu mandi supaya tubuh kita sehat. Kita canangkan gerakan hidup bersih dan sehat, lingkungan kita bebas sampah. Dimulai dari lingkungan kalian masing-masing di rumah. Nanti kalau pandemi sudah berlalu, kalian bisa masuk sekolah, maka gerakan hidup bersih dan sehat ini dilanjut ke sekolah. Tidak hanya di rumah, tapi di sekolah kalian juga membiasakan hidup bersih. Diri sendiri bersih,
rumah bersih, sekolah bersih, maka kita hidup dengan sehat dan nyaman. Penanaman rasa cinta kebersihan terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan sekolah, mulai dari jalan, halaman, hingga kelas terbebas dari debu dan sampah. Biasanya untuk jalan dan halaman itu yang bertugas membersihkan petugas kebersihan sekolah. Kalian hanya membantu merawatnya. Artinya kalau pagi sudah dibersihkan oleh pesuruh sekolah, kalau ternyata nanti masih ada kotoran yang tersisa, kalian pas jalan kok di situ ketemu ada sampah, ada kertas jatuh misalnya, jangan abai. Ambil kertas itu, buang ke tempat sampah. Sehingga lingkungan sekolah selalu bersih, enak untuk dilihat. Begitu juga kalau di rumah, jangan bersikap abai, tapi biasakan bersikap tanggap. Kalau ada yang tidak pas, itu kita tangani, kita bersikap. Sehingga rumah kita juga bersih, sehat. Di sekolah ada pembuatan jadwal piket di tiap kelas. Kalau kalian jadwalnya piket, berarti kalian harus berangkat lebih awal untuk membersihkan kelas kalian. Belajar mandiri. Belajar untuk bekerja. Membersihkan kelas, melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal. Nah, kadang-kadang ada Jumat bersih, ada agenda bersih-bersih bersama seminggu sekali. Kalau ada kegiatan itu, ayo semuanya turun tangan. Jangan malah melarikan diri, bersembunyi, bermalas-malasan. Kalian nanti menjadi anak yang tidak bermanfaat kalau seperti itu. Ayo kita belajar bermanfaat bagi lingkungan. Ketika ada kegiatan bersih-bersih dan sebagainya, kita ambil peran. Kita ikut bekerja bersama teman-teman. Sehingga nanti kompak, satu kelas semuanya bekerja sama. Proses bersih-bersih menjadi lancar, kelas menjadi bersih, semua anak berpartisipasi. Nah, akhirnya kelasnya nyaman untuk belajar. Karakter yang berikutnya, yang ketiga, yang harus ditanamkan pada kalian adalah sikap jujur. Sikap jujur memberikan dampak positif terhadap berbagai sisi kehidupan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Anak yang berani jujur itu adalah anak yang hebat. Ketika kalian tidak jujur, kalian bohong, satu kali bohong, maka akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan yang berikutnya. Satu kali bohong itu sudah dosa, nanti kalau diikuti dengan kebohongan-kebohongan berikutnya berarti dosanya nambah-nambah. Makanya mulai sekarang belajar jujur. Yakin kalau kamu jujur, maka itu kunci suksesmu di masa yang akan datang. Kejujuran merupakan investasi sangat berharga dan modal dasar bagi terciptanya komunikasi efektif dan hubungan yang sehat. Ketika kalian nanti bekerja, kalau kalian bekerja dengan jujur, maka mitra kalian akan percaya. Kalau kalian menjadi bawahan, kalian jujur, maka bos kalian akan percaya dan yakin kalian bisa diberi tanggung jawab yang lebih besar. Tapi kalau kalian tidak jujur, bohong, ketahuan, maka sekali ketahuan tidak jujur, orang akan menganggap kalian adalah pribadi yang tidak jujur. Sehingga sulit orang untuk percaya pada kalian. Makanya mulai dari sekarang, ayo belajar menjadi anak yang jujur. Anak sebagai pribadi yang jujur dan peka terhadap berbagai rangsangan berasal dari lingkungan luar dapat memiliki hubungan yang harmonis dan komunikasi baik terhadap orang lain. Dari hubungan seperti ini akan tercipta rasa saling percaya di antara keduanya.
Kalau ada hubungan rasa saling percaya, itu hubungan menjadi harmonis. Pada masa sekolah inilah merupakan saat ideal untuk menanamkan nilai kejujuran. Kejujuran kalian dimulai dari ketika kalian harus mengerjakan ulangan, misalnya penilaian harian. Ketika diberitahu oleh Bapak Ibu guru, kalian besok harus mengikuti penilaian harian atau ulangan harian. Maka persiapkan hari ini dengan cara belajar. Sehingga ketika mengerjakan tes, itu kalian mengerjakan dengan jujur. Ketika kalian mengerjakan dengan jujur, itu bisa dilihat kalian kerjanya tenang. Tidak melirik ke sana ke sini. Bapak Ibu guru itu sudah hafal dengan model-model anak yang tidak jujur. Kelihatan nak, kalau kamu tidak jujur itu ketika mengerjakan soal itu matanya melirik ke sana ke sini, matanya lihat sana sini. Nah, itu tanda-tanda anak yang curang, pengen cari contekan. Oleh karena itu, siapkan diri ketika mau penilaian harian, belajar dengan baik sehingga saatnya mengerjakan tes, kalian sudah siap, kalian mengerjakan dengan jujur. Insya Allah kalau terbiasa begitu, nanti kejujuran terbawa sampai dewasa. Yang keempat, sikap peduli. Peduli merupakan sikap dan tindakan selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Anak yang peduli itu anak yang ringan tangan, suka menolong. Suka memberi bantuan pada orang lain, meskipun tanpa diminta. Begitu ada orang yang mengalami kesulitan, tanpa diminta, dia sudah dengan ikhlas hati memberi bantuan. Ketika ada teman yang sakit, kalian bisa menunjukkan sikap peduli kalian, rasa sayang kalian pada teman dengan cara menjenguk teman yang sakit. Nah, saat menjenguk, supaya lebih menyenangkan teman yang sakit, kalian bisa mengumpulkan uang dari teman-teman satu kelas, kemudian dibelikan oleh-oleh untuk dibawa saat menjenguk teman yang sakit. Ketika menjenguk teman yang sakit, yang dibicarakan harus yang bagus-bagus. Jangan malah menakut-nakuti. Beri motivasi supaya temanmu cepat sembuh. Jangan ditakut-takuti. Berikutnya, sikap peduli. Ketika ada kegiatan kerja bakti, baik di sekolah maupun di desa. Anak yang punya sifat peduli, pasti dia akan berpartisipasi tanpa harus diperintah. Tapi anak yang abai, dia nanti akan bersembunyi, cari-cari kesempatan untuk melarikan diri, nggak mau membantu. Ini anak yang malas, anak yang abai. Dan itu sangat tidak bagus. Ketika ada kerja bakti, ayo kita bersama-sama saling membantu supaya kegiatan segera selesai. Dengan adanya sikap peduli yang melekat dalam diri kalian sejak dini, maka kalian akan disenangi oleh banyak teman. Nanti, jika sewaktu-waktu kalian sedang dalam kesulitan, pasti ada orang atau teman yang dengan senang hati mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan. Sebagai imbalan, sebagai balasan dari kepedulian kalian terhadap orang lain. Meskipun ketika kamu membantu orang lain, itu kamu tidak boleh mengharapkan imbalan, harus ikhlas. Lanjut, karakter yang kelima adalah rasa cinta tanah air. Cinta tanah air atau nasionalis adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Karakter nasionalis dapat ditanamkan melalui beberapa hal, diantaranya kalau di sekolah melalui kegiatan upacara bendera.
Kegiatan upacara bendera menanamkan sikap disiplin pada kalian, menanamkan sifat cinta tanah air. Dengan mengikuti upacara bendera, kalian menahan diri kalian untuk patuh pada aturan, patuh pada komando yang diberikan oleh pimpinan. Dengan ditanamkan sikap nasionalis ini, saat kalian dewasa, jika terjadi ancaman terhadap negara, maka kalian akan menjadi orang yang rela, berkorban, dan berani memposisikan diri di barisan paling depan demi menjaga dan menyelamatkan negara tercinta. Anak-anak, melalui penanaman kelima karakter di lingkungan sekolah ini, harapannya kalian dapat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kecerdasan intelektual dan cara bersikap yang prima. Menjadi pribadi yang memiliki ilmu dan pengetahuan tinggi saja tidak cukup. Anak juga harus dibekali dengan sikap dan karakter yang baik. Orang yang berilmu tinggi, karakternya baik, akan sangat bermanfaat bagi sesamanya, bagi lingkungannya. Tetapi orang yang berilmu tinggi dan karakternya jelek, ini akan membahayakan sesamanya dan lingkungannya. Makanya, pada kalian ditanamkan karakter yang baik supaya nanti kalian menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan. Anak-anak, demikian materi tentang penumbuhan dan penanaman akhlak dan karakter. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terus berusaha memperbaiki diri, terus berusaha meningkatkan kualitas diri supaya kita menjadi orang-orang yang istimewa, orang-orang yang hebat. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada kekurangannya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.